Sobat, ini adalah melon golden alisa yang sudah kami panen. Jika sobat berencana menanam melon ini, sebaiknya simak dulu video ini sampai selesai sebelum menyesal. Selamat sore Sobat Hortikultura. Jadi di sore ini saya akan mengulas sedikit tentang kelebihan dan kekurangan dari melon golden alisa. Video ini saya khususkan bagi sobat yang belum pernah menanam ataupun yang berencana ingin menanam tapi belum tahu karakternya. Bagi sobat yang sudah pernah menanam, mungkin bisa dicocokkan dengan pengalaman yang saya alami. Saya harapkan memberikan atensi melalui kolom komentar ya, agar kita semua bisa berbagi pengalaman ataupun juga bisa sharing, khususnya bagi saya yang masih pemula ya. Jadi kita sama-sama sharing sesama pemula, karena biasanya untuk para beliau-beliau yang sudah berpengalaman itu biasanya hanya melihat ya, tapi jarang memberikan atensi ataupun masukan. Jadi mau bagaimana lagi, kita sesama pemula, kita harus kuat dan saling berbagi di sini. Oke, langsung saja. Dari yang pertama mengenai masalah harga benih melon golden alisa ini dibanderol dengan harga kurang lebih 600.000 untuk di toko online ya. Di toko online itu sekitar 600.000. Kalau di toko saya kurang paham ya, karena ini saya belinya melalui online, melalui reseller terpercaya dengan tingkat kepuasan konsumen yang sudah tinggi ya. Jadi karena di sini saya hanya tanam skala kecil, maka saya pesannya yang hanya packingan 100 biji ya, 100 biji per pack itu ya, di harga Rp170.000. Nah, jika sobat ingin menanam, link pembeliannya yang kemasan urban atau yang kemasan produksi, kemasan yang besar, itu bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Jadi harga benih dari melon golden alisa ini memang lebih mahal dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Jadi itu yang pertama ya, dari segi harga benihnya itu memang agak lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tapi yang saya suka dari varian melon golden ini, untuk daya kecambahnya itu sangat tinggi sekali ya, dan ketika kita semai itu tumbuh dengan serempak dan kegagalan berkecambahnya itu kecil ya. Jadi kalau menurut saya itu di atas 98%, bahkan bisa 100% itu berkecambah. Jadi ini yang saya suka dari melon yang diproduksi oleh PT East West ya. Itu keunggulan yang pertama dari melon golden alisa. Kemudian yang berikutnya itu dari segi pertumbuhan, melon alisa ini sangat mudah sekali dalam hal perawatan ya. Dan di kemasan itu dijelaskan bahwa melon alisa ini cocok untuk dataran rendah, sedangkan di tempat saya ini adalah dataran menengah, yang artinya bukan di tempat idealnya. Namun melon golden alisa ini mampu tumbuh dengan baik ya di tempat saya. Dikatakan mudah itu karena melon golden alisa ini sudah tafi ya, atau tahan virus. Jadi tanaman melon ini tidak mudah terserang keriting. Keunggulan berikutnya itu adalah masa panennya ini relatif pendek ya. Jadi di dataran menengah dia di usia 70 itu sudah bisa dipetik, dan kadar gulanya itu sudah berkisar di antara 14 brick. Jadi kemarin di usia 68 itu kita sudah panen ya, dan kita lakukan uji brick, dan bricknya itu sudah mencapai 14%. Ini artinya bahwa selain masa panennya itu relatif lebih cepat, kemudian kadar gulanya itu juga boleh dibilang lumayan lah. 14 brick itu sudah dicari orang ya, sudah manis, sudah enak. Jadi untuk saya tidak perlu terlalu tinggi sampai 18, 17, itu tidak perlu. 14 saja itu sudah sangat manis menurut saya. Oke, jadi itu keuntungan kita menanam melon golden alisa. Perawatannya mudah
breaknya pun juga bagus, kemudian masa panennya itu relatif cepat dibandingkan dengan jenis golden yang lain. Nah, kemudian keunggulan berikutnya itu bentuk buahnya itu walaupun agak besar ya. Jadi kemarin itu yang dibuahkan satu beratnya rata-rata di angka 2,5 sampai 3 kg. Nah, ini sekitar 2,7, bentuknya masih cantik ya, tidak apa namanya ya. Biasanya kan bentuknya itu kurang presisi ya. Sedangkan ini benar-benar cantik menurut saya dan warnanya kunyit pekat dan sangat menggugah selera. Kesimpulannya, secara tampilan melon ini sangat-sangat bagus. Selain itu, daya simpan buah dari melon Alisa itu sangat baik ya. Jadi seminggu itu kita simpan, tangkainya ini tidak akan terlalu coklat ya. Jadi masih agak segar. Baru 2 minggu nanti dia mulai kering ya, seperti itu. Hampir sama dengan melon-melon yang lain, ditambah ini memang nutrisinya menggunakan banyak bahan organik yang kita pakai Bokasi milik teman saya. Nanti akan saya review juga Bokasinya seperti apa. Jadi bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, biar tidak ketinggalan. Itu mengenai buahnya, manis, berbobot, kemudian cantik bentuknya. Jika dibuahkan satu, melon ini bobotnya yaitu tadi ya 2,5 sampai 3 kg. Kalau dibuahkan dua, itu rata-rata 1,3, 1,4, bahkan ada yang 1,5. Itu untuk sistem tanam tunggal ya, atau engkel. Jadi satu batang utama dibuahkan dua, itu beratnya di saya itu 1,4 sampai 1,5. Jika kita menjualnya dengan menjual open farm, itu sangat cocok dibuahkan dua ya, karena ketika kita jual dengan harga 25.000 per kilogram, maka konsumen tidak akan membayar terlalu mahal dibandingkan ketika kita membuahkannya hanya satu buah seperti ini ya. Jadi ini harganya sekitar Rp65.000 ya, karena kita target marketnya itu memang untuk kalangan menengah ke atas ya, seperti dokter, guru, rumah sakit, dan instansi pemerintah, ataupun juga pengusaha-pengusaha yang ada di sini, orang-orang Cina itu yang bisa membeli buah dan memang pecinta buah ya. Itu target market dari kita. Jadi kita memang tanamnya skala kecil karena jangkauan dari konsumen kami itu juga kecil. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang saya akan berbicara kekurangan dari melon Golden Alisa. Jadi karena ini di dataran menengah dan musim hujan kemarin ya, waktu polinasi ya, itu intensitas hujan di tempat ini sangat tinggi sehingga kulit dari melon ini terkena cacar buah ya. Nah, seperti ini. Nah, walaupun pada akhirnya dia juga akan tersembunyi ya. Jadi kemarin ini kita atasi menggunakan fungisida polos. Alhamdulillah bisa membantu mengurangi cacar. Jadi perlu diperhatikan ketika di dataran menengah kita akan menanam jenis ini, itu sebaiknya jangan di musim hujan karena relatif rentan terhadap serangan cacar buah. Itu yang saya temukan kelemahan di melon Alisa. Kemudian kelemahan yang kedua itu adalah dia sensitif terhadap downy mildew. Jadi walaupun tanam di greenhouse itu kita tidak boleh lengah ya. Nah, menjelang panen mulai muncul yang namanya powdery mildew. Nah, ini wajar ketika memang di akhir-akhir, apalagi kita tanam di dalam greenhouse. Jadi memang rentan sekali terkena yang namanya powdery mildew. Nah, sejauh ini yang saya alami ketika menanam di dalam greenhouse, jadi penyakitnya itu ya, keriting tidak ada, kemudian busuk batang pun juga sama, tidak ada, kecuali ketika kita menanam di open field. Nah, itu baru kita waspada di busuk batang dan jamur-jamur yang ada di daun, utamanya di musim penghujan. Walaupun musim kemarau kita pernah tanam di open field, melon Golden Alisa ini memang rada-rada sensitif ya, memang harus berhati-hati, perlu ekstra di dalam melakukan tindakan preventif terhadap jamur ya, sobat. Jadi itu yang bisa saya informasikan mengenai melon Golden Alisa. Semoga bisa membantu, ataupun juga ada koreksi, monggo silahkan komentar ya. Dan jangan lupa cek kolom deskripsi.
Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam agro.